Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat OMJ dimanapun Anda berada di channel Gerakan Pemuda Ansor. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali menayangkan obrolan malam Jumat bersama saya Muhammad Mabrur, di mana podcast OMJ ini akan membahas isu-isu atau tema-tema yang sedang in atau yang sedang menarik diperbincangkan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, namun pada kesempatan hari ini sangat spesial ya, bersama saya di sini di OMJ kali ini saya ditemani oleh satu beliau ini yang menjadi panutan kita semua gitu. Yang satu beliau adalah kayaknya kita kenal semua gitu. Kalau yang sering mantengin Instagram, Facebook pasti kenal ya, karena aktif banget. Ada Ibu Eni Yakut ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Mabrur. Pak Anas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua ini ada Pak Anas, penghulu viral yang sekarang udah menjadi penghulu selebritis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dulu kita pernah mau undang beliau, cuman karena padat banget ya, kita disalip sama TV gitu. Jadi apa boleh buat. Nah, baru sekarang kita bersama beliau. Nah, kedua teman ngobrol kita ini kita akan berbicara soal ya bagaimana, terutama kepada Ibu Menteri gitu. Bu Eni. Ibu Eni, maaf. Oh, Ibu Eni. Yes. Ibu Eni. Kenapa, Bu? Because that's my name. Kalau Ibu Menteri kan yang menterinya bapaknya, nanti salah alamat. Oh gitu ya. Iya Tapi dong. banyak juga loh yang pengen dipanggil Ibu Menteri. Iya, well that's not me. Oke, that's fine. Lebih enak gitu, atau gini aja, Mbak Eni. Mbak Eni ya. Lebih oke. Mbak Eni. Oke. Biar agak-agak lupa umur. Ya Pak Anas ya. Menghindar tua. Enggak juga sih, kamuflase. Bahasanya diganti-ganti, Ya, intinya kamuflase. sama. Mudah-mudahan Mbak tetap Eni sehat. aja Mas Mabrur, Semoga oke. tetap sehat Amin dalam amin, lindungan that's the Allah. most Bahagia important. selalu. Amin Amin. Mendampingi Gusmen. Amin, Mendampingi pangestunipun Pak Anas ya. Nah, maaf nih manggil Mbak Eni ya. Iya, Nah, Mbak ya. Eni aja. Oke, Mbak Eni. Ini kan udah kurang lebih setahun lah dampingin Bapak gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Mbak Eni tuh kalau kita lihat ya energik banget gitu di Mosok sih? Iya. Baru Kenapa? ngerti. Apa Bu? Rahasianya apa? Mosok sih, Tiap hari minum jamu apa gitu. Mesti apa gitu yang membuat Enggak, biasa aja apa ya? Mungkin karena padahal kan lagi sibuk banget Bu, pastinya gitu. Ya dijalani aja satu persatu. Tapi yang pasti ini sih apa ya? Kalau saya kata orang, kalau kita banyak bersyukur kayaknya energinya juga nambah ya Pak Anas. Gitu sih kalau menurut saya. Terus dan saya sih mencoba untuk enjoy aja di setiap kegiatan yang memang harus menjadi tugas saya gitu ya. Jadi dan kalau sibuk banget sih enggak, karena saya menjalaninya satu-satu Mas Mabrur ya. Kalau di semuanya dijadiin satu ya aduh serem banget Ya, tapi gitu ya. padat gitu loh, Bu. Ya, tapi karena kita menjalaninya satu, selesai dengan baik, satu lagi. Jadi alhamdulillah bisa tertata dengan baik, dan saya pun juga bisa memanage diri saya sendiri gitu kan. Karena nggak mungkin dong kalau semuanya jadi satu gitu, akan capek nanti. Tapi waktu ngurus keluarga, Oh iya, anak-anak gitu masih Oh iya masih dong, iya dong. Saya punya anak 4 perempuan kecil-kecil yang dikit-dikit manggil ibu ya harus ada. Cuman kan semuanya pakai skala prioritas ya. Anak-anak juga sekarang sudah paham lah kegiatan ibunya mendampingi abahnya, jadinya ya udah paham mereka. Biasanya sih saya mengkondisikan sehari sebelumnya, saya kasih tahu besok ibu ada kegiatan sini kira-kira sampai jam segini, nggak apa-apa ya dek, nanti adek gini, dan saya sudah tata nanti di rumah. Mereka ada yang nemenin ya gitu, sama aja lah kayak ibu-ibu yang lain kan pasti Tapi juga pernah gitu. Bu, dicemburuin gitu Mbak, ibu ini. Oh enggak, alhamdulillah enggak, karena emang dari dulu mereka udah paham aja sih, tahu aja gitu loh. Paling kalau komplain sih enggak, paling nanya ibu pulang kapan. Atau Gitu abahnya aja. yang komplain ya? Oh enggak sih. Oke. Kayaknya apa iya ya? Apa
Apa iya ya, jangan-jangan iya aku nggak ngerasa lagi Mas Pablo. Enggak sih, so far so good. So far so good. So far so good. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. berarti tapi kan kalau melihat aktivitas ini Pak Anas nih, melihat aktivitas kayak bukan hanya Mbak Eni gitu loh, maksudnya banyak istri atau ibu-ibu gitu begitu sibuk gitu dan nah alhamdulillah Mbak Eni masih bisa berkumpul bersama keluarga, ngurus anak dan itu sangat baik. Nah, tapi kan banyak juga gitu loh Pak, misalnya ibu atau wanita-wanita karir lain yang ya mungkin waktu buat keluarganya itu masih udah terkikis gitu loh. Ini bedanya pintar dengan cerdas itu di situ. Gimana maksudnya? Kalau hanya sebatas pintar-pintar saja bisa melakukan tapi morat-marit belakangnya. Tapi karena kalau cerdas sebanyak apapun kesibukan tetap saja enjoy dan menyenangkan untuk semua pihak. Terima kasih kita punya ibu seperti beliau. Tapi tunggu dulu. Saya mau mengulasnya dari sisi kacamata yang belakangnya nih, agak serius nih Mas Mabrur, Pak Anas boleh ya? Sip. Jadi kalau ngomong masalah peran perempuan, Oke. whether it is as a house mother, sebagai seorang ibu rumah tangga atau wanita karir, itu pun juga kita harus melihatnya dengan dari kacamata mereka juga. Kadang-kadang perempuan atau seorang ibu bekerja di luar rumah itu juga because they have no other option, karena tidak punya pilihan lain. Dan itu pun juga kita harus mengerti gitu loh. Masalah anak-anak kemudian terkikis seperti kata-kata Mas Mabrur itu, selama memang dikondisikan bisa dan mereka bisa menerima dengan baik, quality time dengan mereka itu juga lebih tertata. Jadi we are not talking about quantity time ya. I'm talking about quality time. Dan itu masih bisa mereka rengkuh bersama anak-anak, why not? Karena perempuan kan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki Mas Mabrur. Nah itu tadi, cerdas dan pintar itu bisa loh jadi satu di diri orang. Ya Pak ya, nggak harus beda-beda tapi jadi satu di diri perempuan tuh bisa. Gitu dong. Catat nih. Ini daging semua ini isinya, daging besar. Iya. Berarti memang quality time. Iya, ya, yang penting itu. Karena di zaman sekarang Pak Anas kayaknya kalau mengharapkan perempuan hanya di rumah saja, kalau bahasa Jawanya konco wingking udah nggak zamannya lagi ya. Tapi yang pasti kalau menurut saya, ini saya sering ngomong di berbagai kesempatan Pak Anas, kalau memang keputusan yang diambil oleh perempuan atau seorang ibu, seorang wanita itu didasarkan atas kesadarannya, diambil berdasarkan itikat baiknya untuk tetap menjaga keluarga dan dilakukannya dengan penuh tanggung jawab, dan dia memilihnya atas kebebasannya tanpa paksaan dari siapapun, kenapa tidak, tanpa meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Begitu juga dengan laki-laki juga bebas menentukan mereka pilihannya, memilih berdasarkan kebebasannya pengen berkarir seperti apa, mau jadi blogger di rumah kah, atau jadi gamer kah, atau mau jadi gamer aja di profesi ya sekarang profesi, ya. Kenapa tidak gitu? Selama dia memilihnya dengan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan penuh kesadaran, bebas atas pilihannya, kemudian juga tanpa meninggalkan kewajibannya kepada sebagai seorang ayah dan sebagai seorang istri. Kenapa sebagai seorang suami kenapa tidak? Sama-sama atuh. Serius ya? Terlalu serius ya gue ngomongnya. Sorry. Maaf Pak Anas. Ya. Ini menarik nih Pak dari Mas Mabrur, gantian saya boleh nanya ke Pak Anas. Ngomong. Saya mau nanya ini. Tadi Pak Anas, saya ini sebenarnya diajak ke sini kan dadakan. Bener-bener out of skenario, karena saya lagi latihan di atas tuh tadi, terus dipanggil sama Om Rifki buat kesini gitu ya. Saya mau buat podcast buat siapa, sama Pak Anas. Kata Pak Anas siapa? Saya kan gitu kan nggak ngerti. Viral. Terus tadi perjalanan lift turun dari lantai 8 ke sini, saya browsing panjenengan. Itu keren banget itu, pesan-pesan pernikahannya, terus cara panjenengan menyampaikannya nggak terlalu banyak nyon sewu ya kan. Ada orang kalau terlalu saklek itu malah susah diatur. Nah saya mau nanya gini Pak. Malah susah kalau diterima. Kalau nasihat perkawinan terlalu serius tuh susah diterima. Benar. Tapi cara panjenengan untuk menyampaikan itu dengan bahasa yang lugas, gampang diterima, kemudian penuh full of joke. Itu kan to the point banget, terus langsung ke hati gitu ya. Itu dapat inspirasinya dari mana tuh Pak? Apa tuh? Ini pertanyaannya panjang-panjang, jawabannya angke kumaha angke itu gimana nanti gitu. Angke itu berarti nanti gitu.
Pak Anas serius dong ini. Oh, katanya tadi nggak boleh serius-serius. Apa tuh Pak? Dari mana tuh Pak? Ya dari diri sendiri. Oh ngaten. Oke, dari diri sendiri. Tidak muncul dari buku, tidak muncul dari mendengar orang atau apa. Anda itu mendengar orang pasti sudah banyak celotehan atau bentuk-bentuk dari ketidaksetujuan karena saya gunakan. Bila itu milik orang. Gitu. Akan begitu dah. Atau mungkin tulisan. Pasti akan ada banyak protes. Ya. Karena itu tulisan orang. Karena murni asli dari pikiran saya dan cara baca, cara omong saya. Dan so far selama ini bisa diterima oleh calon pengantin. Karena saya melihat baik, situasi dan kondisi, Bu. Saya lihat kondisi dulu. Bila kondisinya menyenangkan, maka saya sampaikan. Bila kalau kondisinya sudah buru-buru kepingin itu, maka saya hanya doa saja. Oh ngaten, baik-baik. Tetap inilah ya. Iya. Itu Apa tadi, kondisional? antara pintar dengan cerdas ini tidak boleh. Kembali lagi kita. Kembali ke laptop tadi beda antara pintar dan cerdas. Tapi seorang Bu Eni sukses mendampingi seorang menteri yang supernya sibuk seperti itu. Tapi tetap saja enjoy seperti ini. Ini enggak cerdas, enggak bisa. Oh ngaten. Kalau enggak hanya sebatas pintar kehabisan ilmu. Oh ngaten. Saya Tapi baru kalau tahu. cerdas itu berbuah macam-macam. Gimana Pak? Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan sedekah satu seperti 7 ranting. Setiap ranting 1000 bijinya. Berarti dengan kecerdasan maka menjadi 1000 pikiran. Oh gitu. Itulah keikhlasan dalam sebuah langkah. Wes. Insyaallah. Terus catat ini, catat guys. Catat. Apa saja dapat. Ini masuk Karena TikTok apa? nanti. Dia lakukan sesuatu dengan ikhlas. Dia lakukan sesuatu dengan enjoy, dengan sukacita. Maka 1000 titik akan dia dapati semua. Ini yang membedakan antara pintar dengan cerdas. Begitu juga dengan Pak Anas itu tadi ya dalam ngajak calon pengantin menyampaikan nasihat-nasihat. Karena akad nikah itu kan biasanya orang sakral gitu ya, Bu ya. Tiba-tiba Pak Anas biasanya itu kan serius ya. Betul, Tegang gitu ya. Tegang, air mata. Salah-salah terus gitu ya. Makanya ini ada Anas hadir. yang mau manten nih. Ada catat. Tiba-tiba Pak Anas hadir menawarkan bentuk baru gitu loh. Itu menarik. Sebenarnya bukan merubah, bukan. Itu hanya sebatas untuk melihat, saya ingin menunjukkan bahwasanya pernikahan itu sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menggembirakan. Kan begitulah. Bukan menegangkan ya. Sudah sekian juta rupiah dia keluarkan untuk terop. Dan munculnya bagus. Sekian juta rupiah untuk sound system munculnya bagus. Sekian juta rupiah untuk prasmanan dengan beraneka makanan semuanya bagus. Pikiran saya muncul, sekarang yang dari Kemenak apa? Yang disuguhkan bagus itu. Dengan 600.000 rupiah yang apabila di luar jangan sampai itu sebagai biaya buku nikah. Maka keluarlah pikiran saya muncul ini. Bagaimana menyenangkan manten, wali dan seterusnya, dan dalam tanda petik tetap berilmu. Satu lagi Pak Anas. Iya. Tadi Pak Anas sudah ngomong masalah terop, makanan, prasmanan, baju pengantin dan lain-lain. Jadi catatannya banyak calon pengantin yang siap menikah, tapi tidak siap untuk berumah tangga. Siap untuk menjadi suami istri, tapi kadang-kadang tidak siap menjadi orang tua. Nah ini kalau nggak salah nih, ini ngomong agak serius nih Mas Mabrur. Silakan. Kalau nggak salah, walaupun saya nggak terlalu mastering dalam hal ini ya, saya tahu kalau di KUA, apalagi di program revitalisasi KUA di Kemenak itu di bawah Gusmen itu kalau nggak salah, sekarang mau dibikin KUA itu nggak hanya kantor urusan asmara. Tapi benar-benar kantor urusan agama yang bisa membekali calon pengantin ini nggak siap hanya menikah saja, tapi siap menjadi suami dan istri, siap berumah tangga, siap berumah tangga, gitu kan Pak? Nah, ini menurut tanggapan Pak Anas gimana? Ini hostnya gantian ya? Alhamdulillah KUA sudah melakukan itu. Dan kepada teman-teman penghulu, kebetulan di KUA saya, itu saya sampaikan. Pak Anas, KUA-nya di mana? KUA Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Malang. Di Malang. Alhamdulillah melalui revitalisasi, kemudian pesan-pesan dari Kepala Kantor Kemenak untuk inovasi, untuk memberikan pelayanan terbaik, dan hindari pernikahan dini, hindari perpecahan. Maka saya lakukan sebuah pembinaan. Pembinaan pranikah. Biasanya saya lakukan dengan omong-omong seperti jagongan begini. Gitu. Anakku, orang itu kalau insya Allah terhindar dari banyak masalah itu karena kita itu dermawan. Roman.
Karena ada sebutan as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu menghindarkan bala, Bala. menghindarkan susah. Bala apa saja sebut saja, ya Rob, hindarkan kami dari bala. Tapi setelah berdoa penuhi dengan ilmu, penuhi dengan pengetahuan. Tidak cukup hanya sebatas doa tanpa sikap. Tanpa Doa ikhtiar. tanpa sikap, tanpa ikhtiar. Ya Betul, Allah betul. kenyang, ya Allah tanpa makanan ya tidak bisa kenyang. Oh, betul, Ya betul. Allah anak, ya Allah hanya istri itu ditaruh ya gak bisa. Aduh catet ya teman-teman, catet ya. Harus ada Istri itu nggak sikap. bisa dianggurin kalau mau bikin. Iya kayak kopi gitu Pak ya. Iya. Dianggurin jadinya dingin. Nah, harus ada sikap, ada ilmu, Kopi ada sikap. Begitu. Jauh banget istri sama kopi, doh Ini bukan tersunding istri gue. shaming, ini bukan istri shaming Bu ya, Bu. Nah, Oke. tentang apa namanya kegelisahan pikir seperti yang Ibu ini sampaikan. Siap untuk menikah, nggak siap berumah tangga. Jawabannya adalah jangan jauh ulama, jangan jauh Iya, ilmu. iya. Al ulama kal misbah. Ulama itu seperti lampu. Semakin dekat dengan ulama berarti semakin terang, Jalan kita. kita. Salah keliru kita tidak semakin panjang jauh jalannya, Ada sudah yang- terbenahi karena kita dekat dengan ulama. Banyak Tentang nasihat rumah tangga datang. juga begitu, tentang apapun lah, tentang ekonomi, tentang pekerjaan atau tempat bisnis dan lain-lain, dekat dengan ulama. Ulama bukan tidak bisa apa-apa. Ulama dengan doanya itu kita yakini kemakbulannya, insya Allah hati kita menjadi sedikit tentrem. Tapi kalau sudah merasa doaku sendiri, ya insya Allah akhirnya munculnya ya gitu-gitu Kesombongan. saja. Nah, bukan kesombongan lagi, tidak percaya lagi kepada Tuhan akhirnya. Karena dia jauh dari ulama. Seperti ini, alhamdulillah Gusman yang punya program-program revitalisasi KUA. Iya. Terima kasih banget saya. Tadi Artinya mengajak masyarakat untuk betul-betul kenal agama melalui pembinaan KUA. KUA. Benar. Itu yang terima kasih Gusman punya. Bukan kantor Panas, gitu. saya pernah baca buku Ya. materi tentang Binwin Catin. Ya. Binwin Catin bener ya. Itu segini Pak. Aduh, saya yang mantan lawas saja mau baca juga aras-arasan gitu loh. Iya. Kalau nggak mantan muda yang pikirannya honeymoon, senang-senang dijejali materi segini, kira-kira gimana ya? Maksud saya gini deh, tanpa mengesampingkan semangat Iya. mereka belajar ya, tapi kan kadang-kadang Iya. banyak orang yang jadi kalau saya rasa nih Mas Mabrur, Iya. cara Pak Anas untuk menyampaikan inti sari dari materi itu keren banget loh. Iya. Jadi kayaknya ringan dan mengena dan insya Allah juga langsung masuk Iya, gitu loh iya. ya Pak ya. Jadi gampang diingat. Karena kalau baca tebel-tebel tuh kadang-kadang kan ya Iya. gitu ya Pak. Kadang-kadang itu saya ringkes hanya dengan 3 saja itu. Apa tuh Pak? Yang pertama jujur. Jujur suami istri. Oke. Yang kedua ibadah bersama dan berbagi bersama. Wah ini siraman baru nih buat mantan lawas kayak saya nih. Mantan lawas beranak 4. Iya. Ini refreshment banget. Jujur, and then apalagi tadi Pak? Jujur, Ibadah bersama. Ibadah bersama, berbagi bersama. Berbagi bersama ini tanggung jawab Sodako. juga. Oh sama sodako, berarti Oh, jadi Bukan, sodako bersama. Oh sodako bersama. Di 3 unsur ini, wah ini pokok pondasi. Jujur di sini adalah saling menghormati, saling Wah menyayangi. ini berat ini. Ya memang di situ letaknya. Iya tapi kan kadang-kadang Pak ya. Ya, tapi ini malah jadi alhamdulillahirabbil curcol. alamin dengan kita mengetahui ilmu saja sudah Iya. terbantu untuk bahagia. Tahu saja, belum lagi prakteknya. Jen. Apalagi ibadah bersama, seorang suami waladhdallin, istri anak-anak. Amin. Amin, indah Iya. sekali. Kalau sudah rohani saja tidak mampu untuk bersatu, seperti itu apalagi jasmani. Secara lahiriah ya. Nah, kan begitu. Dan yang ketiga, ini artinya jasmaniyah. Jasmaniyah harus saling tahu. Pergi, pulang dan lain-lain tahu. Sedekah bersama, suami berbagi, istri tahu. Istri memberi, suami mengizini. Subhanallah. Berarti dulu Mbak ini waktu ingin dipersunting itu memang belajar gitu juga, diajarin gitu. Enggak lah, orang dulu saya mau nikah aja ada yang ngurusin sama kayak yang lain-lainnya. Makanya saya ngecake ke diri saya sendiri Iya, kan. iya. Kalau misalnya makanya sekarang kan banyak banget nih yang pernikahan anak Iya, ya iya, kan. Itu gimana caranya biar KUA juga
pastinya itu paling depan nih, garda paling Iya, depan iya. untuk bisa menyortir itu ya Pak Anas ya. Ya kita Bener ya? sudah punya menyiapkan strategi sebenarnya untuk menikah dini, antara lain istilahnya go to school. Cuman karena sekarang sekolah belum buka secara penuh, akhirnya kita pun juga belum bisa MOU dengan para sekolahan. Kita minta sekali saja dalam setahun di kelas 2 atau kelas 3 Iya. kumpul bareng, kita akan bicara tentang itu. Kita akrabkan diri ini kepada masyarakat, tidak yang usia-usia nikah, tapi kepada usia pranikah pun juga kita melalui Ke orang itu. tua kali juga kali ya Pak. Ya terutama insya Allah yang termasuk suka di masak. situ adanya ketika makanya ada bagaimana kita kumpul dengan murid dulu iya, kumpul kemudian dengan para wali murid iya ketika bagi rapot atau bagi ijazah. Wah Saya- keren saya itu ingin Pak Anas, ngomong-ngomong iya itu. itu keren banget. Insya Allah. Karena banyak insya yang Allah. itu Dulu Mbak, sudah pernah saya lakukan sebelum pandemi, sudah pernah saya lakukan. Alhamdulillah tanggapan masyarakat luar biasa. Dengan mengadakan itu saja KUA akhirnya dihukumi tidak hanya sebatas bicara nikah, tapi bicara untuk menyelamatkan anak bangsa. Wih, Itu yang keren, sekali. Karena kadang anak-anak itu dilematis gitu. Gitu. Bukan Antara- dia tapi orang tuanya gitu. Iya, antara nurutin orang tua, takut jadi anak durhaka, tapi dia masih pengen sekolah, itu banyak terjadi ya Pak ya? Ya Terutama di daerah. kebetulan itu masuk penelitian saya. Oh, keren lagi ini. Saya pernah meneliti mengapa Dan pernikahan hasilnya dini Pak? itu banyak terjadi. Dan hasilnya? Dan hasilnya yang banyak terjadi itu adalah karena HP. Hah, HP? HP? Oh, iya. Pergaulan bebas. Iya. Oh. Jadi intinya Pak, kalau dari Iya. Pak Anas ini, pergaulan bebas itu nggak harus anak-anak keluar rumah. Ya Pak ya? Iya. Dari Sekarang HP. iya. Iya dari situ. Akhirnya dari situ pula saya pernah berpikir apa ya yang saya suguhkan untuk anak-anakku gitu melalui HP. Akhirnya alhamdulillah Allah menjawab viral itu Iya. nasihat-nasihat itu. Dan dilanjutin Pak Anas dengan Insya membuat Allah. konten-konten nasihat yang keren. Berarti Insya Allah, harus insya diperbanyak nih Oh, Mbak. iya. Penghulu-penghulu seperti Pak Anas itu harus Oh, iya banyak dong. di HP gitu. Iya, pikiran saya begitu. Dan sekarang kan anak-anak sudah mulai kenal. Dulu kan enggak kenal namanya penghulu itu apa. Iya, Dikiranya Pak. penghulunya sebatas begitu saja. Pencatat Di sekolahan misalnya anak-anak yang mau jadi pilot angkat tangan, polisi angkat tangan. nggak ada yang mau jadi penghulu. Nggak ada kan. Nah sekarang sudah mulai muncul ini. Aduh iya itu, cita-cita coret itu Dan ya. ingin saya greget tentang penghulu ini, saya ingin umbulkan lagi, unjuk lagi. Gitu. Terus ke depan. Oh iya, keren. Ya pikiran saya adalah harus terus itu. Amin. Oh, iya, Ini kalau didukung orang-orang macam Pak Anas sih, aduh luar biasa kenceng larinya nih. Keren sih. Bukan hanya apa tadi istilahnya Mbak? Apaan tuh? KUA, kantor urusan asmara. Kantor urusan asmara. Iya, Tapi kantor sekarang dengan program-program dari Gusman sekarang ada kantor urusan apa saja. Iya, Iya, kantor urusan apa umat. saja. Apa saja sudah. Dan yang saya Nanti dengarkan KUU dong. kepingin Gimana? pokoknya Apa orang-orang saja udah KUA bener itu, kantor urusan apa saja. Apa saja. Yang ada hubungannya dengan agama. mulai dari lahir sampai mati. Iya. Oh iya benar-benar. Terus ini Pak Anas, Ya. tadi saya mau nanya. Gimana? Apa ya tadi terlintas itu? Nanti deh, lupa blank lupa. bener deh. Iya. Mas Mabrur aja deh. Iya. Oke. Berarti sekarang ini Pak Anas kan lebih banyak ini juga keluar Malang gitu, jadi penghulu. Kalau jadi penghulu enggak bisa keluar Malang itu juga walau waru saja saya. Oh di situ. Iya, Tapi permintaan pasti banyak dong Pak. Kalau permintaan sebagai penghulu kita tolak. Karena penghulu kan Sebagai SK-nya berdasarkan pembicara, beda per kecamatan, lagi. kabupaten, kota. Kalau undangan untuk nasihat perkawinan, Ya nasihat perkawinan. nah, insya Allah saya datangi itu pun di luar jam dinas. Iya. Sabtu, Catat ya Ahad, teman-teman. gitu. Sabtu, Ahad atau hari libur lainnya. Nanti ditinggalin nomor WA-nya ke Mas Mabrur biar bisa di-share Pak Anas. Iya. Cuman hari ini kok meninggalkan kantor di Lowokwaru ya, ini juga kantor juga Kementerian Agama Oh Pusat. gitu, pinter ngeles juga ternyata. Iya dong. Kalau Mbak ini lihat sendiri ini sekarang itu kayak Pak Anas kan tadi handphone gitu loh. Nah Mbak ini kira-kira melihat fenomena sekarang itu kayak gimana? Iya tuh? sama persis exactly. I'm in there, malah justru kita nggak bisa bilang enggak, karena sekarang ini mereka mau ngapa-ngapain. Kalau dulu sebelum pandemi ya Pak Anas, saya masih bisa ngatur tuh anak saya sejam 2 jam per hari, itu pun juga paling buat ngegame atau nyari-nyari referensi.
apalah gitu. Tapi sekarang nggak bisa, semua tugas lewat gadget, semua pertemuan lewat Zoom, lewat gadget, semuanya lewat gadget. Terus mereka harus searching buat bahan-bahan mereka, tugas mereka lewat itu. Semuanya mau nggak mau sudah 24/7. Tapi itu pun juga akhirnya kan kami harus memilah-milih. Dan mau nggak mau yang satu yang pasti Pak Anas nih, kalau saya yang perlu, kita nggak bisa ngelarang dan nggak ngerti kontennya yang apa yang masuk, yang bisa kita harus bekali kayaknya anak-anak kita nih Mas Mabrur, tentang nilai-nilai agama itu tadi, maksudnya mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, mana yang manfaati dan mana yang nggak manfaati, itu kayaknya harus jadiin bekal, karena kita kan nggak bisa ya Pak Anas setiap hari harus nungguin pas anak-anak saya empat-empatnya itu saya ngeliatin, lihat apa dek kamu, lihat apa dek, nggak bisa kan, paling kalau saya tinggal kayak gini ngecek story. Ngecek so bisa juga, tapi kan kita kadang lupa, kadang kita nggak bisa, dan itu juga terbatas. Belum lagi nanti kalau misalnya anak kita, kok nggak percaya banget, udah jadi masalah lagi tuh Mas Mabrur. Gitu. Tunggu deh anakmu gede nanti. Believe me. Tunggu sebentar lagi, anak-anak cepet gedenya, ya Pak Anas ya. Iya. Berarti memang dalam kehidupan rumah tangga itu tadi itu jujur gitu ya. Mbak ini nonton Layangan Putus nggak? Enggak. No, enggak banget. Kenapa lagi? Karena kalau buat saya nggak terlalu ini aja gitu loh. Enggak sih, karena memang bukannya mendiskreditkan atau gimana ya. Emang saya nggak hobi lihat sinetron dan drakor gitu. Oh jadi nggak nonton drakor juga? Enggak tahu. Iya enggak. Emang nggak suka aja. Bukan apa-apa, emang nggak suka gitu. Tapi kalau serial-serial lain yang bagus gitu ya saya nonton. Oh tapi tetap nonton serial? Iya, tapi nggak yang drakor cintrong-cintrongan gitu. Kalau Pak Anas hobinya apa Pak Anas? Ke Pak Anas aja, lebih seru ke Pak Anas ini. Maksud saya gini loh, seorang penghulu tuh pastinya bisa bisa ngobrol dengan enak, itu kan pasti ada background sesuatu nih. Kan biasanya kalau orang yang gimana ya, yang ya alhamdulillah kebetulan ada pendampingan ibu. Insya Allah dari pagi sampai pagi kembali itu ilmu. Oh gitu. Ilmu. Waduh, berarti saya mesti belajar nih sama Bu Laili nih. Ilmu dan jamaah. Oh gitu. Ilmu dan jamaah. Iya, coba dielaborate. Pengajian terus sebenarnya itu. Pagi kerja pakai emblem, pakai sepatu. Lepas jam 4 ya sudah pakai gamis atau sarung atau apa itu ya sudah untuk umat, untuk jamaah, untuk tamu. Berarti Pak Anas nggak sempet ya punya waktu buat nonton Layangan Putus ya? Tidak pernah. Secara kebetulan layangan itu saya gunakan untuk penilaian saya sendiri. Bener, berarti nonton? Enggak. Piye maksudnya? Ketika ada orang berkata, saya nonton Bu. Gus sekarang viral kayak begitu, kan gitu saya bilang viral itu ibarat layang-layang. Kalau sudah waktunya cukup maka digulung dan disimpan. Tetapi keindahan layang-layang yang pernah kau lihat jangan dilupakan. Apa artinya? Pesan-pesan moral yang pernah saya lakukan bentuk ilmu itu mudah-mudahan tidak terlupakan dan bisa diamalkan. Layang-layangnya bisa ganti orang, layang-layangnya bisa tersimpan, tapi pesan moralnya tetap terus bergerak. Amin, keren. Digulung dan disimpan. Karena banyak sekarang itu ibu-ibu, itu Mbak ya, ibu-ibu itu parno gitu loh. Abis nonton Layangan Putus itu jadi parno ke pasangannya gitu. Oh ya pastilah. Ya itu tadi Pak ya. Karena dapat ide. Ya kira-kira saja itu. Tidak ada penelitian tentang itu, saya kira tidak ada. Hanya kira-kira saja. Kalau sudah kira-kira itu akhirnya membuat berita-berita yang tidak bagus kepada orang per orang yang tidak disuka. Ini paling ini Pak Anas, Mas Mabrur jadi korbannya, makanya dia curcol di kita gitu. Mungkin Bu Mabrur habis lihat Layangan Putus terus jadi mana handphonenya sini, gitu. Makanya dia curcol di sini Pak Anas gitu. Kayaknya bukan cuma saya deh. Alhamdulillah. Oh ngaku dia. Baik. Mari kita catat. Next. Tapi ini apalagi Bu Eni Pak ya, sangat sebenarnya bahasa misalnya aktif di sosial media gitu loh. Dan bisa berbahasa seperti bahasa anak muda gitu. Maksudnya ya bahasa anak muda. Emangnya saya udah tua gitu?
Enggak Bu, masih bahasa milenial gitu loh. Misalnya kita kan Pak Anas repot ini Pak Anas. Iya. Gimana ini? Iya. bisa diterima oleh kelompok anak muda milenial, Gen Z gitu loh. Tapi Enggak sih, kayaknya biasa aja. Saya kan dari dulu juga begitu cara bahasa saya dengan menikname diri saya Simbo Emban. Karena Iya. saya memang literally ibu dari anak-anak saya. Dan dari dulu sebelum jadi istri Gosman sampai sekarang juga begitu-begitu aja kan sama aja. ya kan banyak itu Bu yang kayak memasang kita adalah sosok itu quote-quote apa gitu. Aduh, yang pertama mungkin saya nggak bakat jaim Mas Mabur. Oh, iya, Pak, iya. Itu. Karena buat saya jaim tuh capek. Itu benar. Di ini ngabisin energi, eman-eman sarapan saya Pak Anas ya. Iya. Santai aja lebih enak. Dan Bener, buat bener. saya kayaknya nggak kayak gitu juga kali ya kalau pengen bikin orang apalah katakanlah hormat sama Gara-gara kita. memelihara jaim itu malah bisa ketemu kebodohan. Nah, lali Mas. Ya Pak, lali. Iya. Gara-gara memelihara jaim, punya jaim malah justru ketemu bodoh. Artinya apa? Nggak bisa berbuat apa-apa gara-gara jaim. Jaim. Itu namanya bodoh. Nah, apa artinya bodoh di situ? Nggak bisa berkembang. Maka hindari yang namanya jaim. Maka ilmu tetap ada pada kita. Wih, ini berat nih. Kalau saya ngomongin jaim kan Hindari ringan-ringan jaim. aja. Hindari. Ini apa daging banget nih, daging semua nih sininya. Teman-teman nggak tahu deh, saya speechless gitu bicara dengan dua sosok yang ada di sini. Gantian gitu. aja saya hostnya Piye. Kayaknya dari tadi I am Ya, already sama Piye sama nge-host dengan ya. kita. Ketika Nyun Sewu, Pengulu Viral terkenal sampai Sabang, Merauke, bahkan Nusantara semuanya sampai ke luar negeri. Terus kemudian muncul jaim dalam pikiran saya, habis saya. Malah justru tidak diundang seperti ini gara-gara jaim. Iya. Saya tetap diam, tidak bicara apa-apa kecuali di medsos. Iya. Soalnya godaannya gede gitu loh, apalagi seorang istri menteri penghulu viral. Tingkat kejaiman godaan untuk jaim itu gede gitu loh. Seperti beliau kalau kemudian punya jaim, enggak sukses pekerjaan. Dengan seperti ini beliau malah banyak kesuksesan. Bener. Kalau saya sih nggak ngerti ya efek yang mengikuti setelah itu saya nggak ngerti. Cuman yang pasti ya karena saya pengen jadi diri saya sendiri aja gitu loh. Dari dulu seperti ini ya seperti ini. Capek pakai sepatu tinggi ya ditenteng aja. Iya gitu aja. Pengen nyeker ya nyeker aja. Maksudnya nggak gimana juga gitu loh. Gak yang orang kan lihatnya aneh, enggak aneh juga deh, perasaan biasa aja, mau capek mau gimana duduk di bawah apa kan kadang ada orang heboh gitu ya kan, kok mau lah kayak kenapa sih? Kadang saya malah heran loh Mas. Makan apa cendol di Iya, pinggir jalan. Iya, kenapa sih emang kan halal ya beli ini kan ya udah biasa aja. Sebenarnya sih kalau menurut saya kayaknya sama deh, nggak hanya ke saya aja tapi juga ke semuanya. Kalau kita menjalaninya sesuai dengan apa adanya, kemudian kalaupun misalnya pengen jadi lebih baik itu ya jadi lebih baik, kompetisinya ke diri kita sendiri. Oh, itu bukan lebih ke orang enak. lain. Oh ya kan bukan ke orang lain. Kalau kompetisi kita ke orang lain capek dong Mas Mabrur. Si itu punya yang merah mobilnya. Aku kok putih belum punya merah. Yang itu bisa apa ya? Nggak selesai. Tapi kalau kompetisinya sama diri kita sendiri, kemarin kok aku belum baca yang ini ya. Hari ini baca ini kemarin aku belum bisa masak yang ini nih atau belum bisa nyambel model gini, sekarang belajar nyambel model gini gitu. Jadinya kita nggak capek Pak ya. Setuju nggak Pak Anas ini yang ilmunya aduh saya mesti banyak belajar nih. Oke, sahabat sekalian kayaknya kita kaya banget ya, misalnya seru banget tapi kita juga dibatasin waktu itu. Udah deh, iya. lah gimana belum selesai saya? Gimana ini Pak Anas? Kita bikin part 2-nya Bu. Tapi sebelum terakhir nih Bu, Mbak, saya ingin ini kan idola anak muda sekarang masih kenal nggak ya sama Mbak gitu? Kalau saya kasih liatin fotonya, kenal nggak ya? Nggak tahu deh. Apa sih? Ini tahu nggak Mbak? Siapa nih? Enggak tahu saya. Nggak tahu ya? Ini anak mudanya zaman saya atau muda sekarang? Muda sekarang. Oh enggak ngerti gue. Nggak ngerti. Terus apa lagi? Kalau Titi Puspa ngerti saya. kalau ini Rano Karno ngerti. Enggak ngerti. Aduh susah banget sih nanyanya. Ini mah idolanya Mas Mabrur. Bukan idola saya. Tanya Pak Anas mesti makin nggak ngerti deh. kalau ini Oh tahu. Kalau itu tanya sama Pak Anas.
Wah. Orang hebatnya Indonesia itu. Nanyanya aneh-aneh artis-artis anak-anak, Mbak. Mbak nyanyi atau melukis? Dua-duanya. Satu dong. Dua-duanya. Karena saya nggak bisa diatur begitu. Suka ngelukis yang lukis, suka nyanyi ya nyanyi, nggih Pak nggih. Suka main ya main. Pantai atau gunung? Gunung. Kemarin main di pantai. Iya. Enjoy aja, tapi I prefer gunung karena saya kalau kelamaan di pantai gosong. Kalau di gunung bisa lama. Sama-sama serunya, iya. Nanti habis ini panas loh ya. Sate Ya, atau ditanya. soto? Soto. 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 Kenapa? Nah, karena suka kuah-kuah aja. Oh. Seger. Jadi Instagram. lapar, jam berapa ini ya? Oh iya, udah. Instagram atau Facebook? Dua-duanya sih. Facebook. Prefer Facebook. Facebook. DPR RI atau menteri? Ibu kali ya. Ibu aja DPR RI apa menteri susah banget itu. Yang ditawarin bukan hak kita semua, gimana bisa milih ya Pak ya? Iya. Iya, kalau ibu kan hak kita bener tuh udah. Jangan yang ngasih bukan hak kita susah. Duh salah saya nanya. Iya, pertanyaannya ngarur itu. Nah sekarang ke Panas, ayo. Panas saya yang nanya. Oke. Panas, istri atau anak? Dua-duanya dan Pak istri nggak ada anak. Enggak. Oke. Panas, boncengan sama ibu naik sepeda, apa sendirian naik mobil? Ya adanya apa? Ngono Pak. Sepeda ora ono, anone motor ngono ya Pak. iya, Oh gitu, baiklah adanya apa gitu. Panas, celana apa sarung? Sarung. Saya langsung lirik ke Bulaili. Oke. Kalau panas sate apa soto Pak? Soto. Kenapa Pak? Suka kuah. Oh bojo, jangan yang- copy paste ya Pak ya? Yang basah-basah. Oh ya, beda lagi nih. Kalau kuahnya saya beda lagi. Kalau ibu suka yang basah-basah. Oh iya. Repot Bulaili. Oke. Makasih banyak Ibu. Terima kasih. Thank you very much Sama-sama, for- semoga manfaat. Panas, Amin. Panas saya tetap ini dong titip pesan aja. Iya. Keep rocking. Keep Iya. rocking tuh artinya tetap seperti ini, tetap bersemangat menjadi Panas seperti ini, menjalankan tugas sebagai penghulu seindah ini dengan cara seperti ini. Ujung tombak kemenak. Subhanallah. Oh Terima iya. kasih. Mas Mabrur tahu nggak? Ini saya mau nambahin sedikit, nggak peduli deh timernya udah klik-klik apa belum. Oke. Pak, saya tuh sering ngadain seminar-seminar ya dari pusat sampai ke daerah kanwil kabupaten kota. Tapi you know what? Yang bener-bener real menghadapi masalah on the ground, in the battle, yang bener-bener berperang ngadepin masalah itu panjenengan semua. Ya kan? Ya. Ya, ya. Karena kami ini hanya bisa ngomong, tapi panjenengan yang eksekusi, yang melaksanakan, yang dealing, yang facing mereka dengan segala macam problemanya. Dan harus itu tadi pintar dan cerdas menemukan solusi untuk bisa mempenetrasi nasihat-nasihat yang luar biasa itu. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ana. Makasih. Keep rocking ya Pak Ana. Oke. Insyaallah, Tetap insyaallah. mendengarkan lagu Insyaallah rock, Pak. Penghulu Duh, Indonesia. bukan. ya. Aduh Mabrur, Alhamdulillah. kumaha ya. Terima kasih Bu Sami-sami. yang telah diizinkan Bapak untuk saya menjadi salah satu penghulu Indonesia. Yes. Terima kasih kepada Kanwil, terima Terima kasih kasih pengabdiannya kepada juga, Pak. kantor Kementerian Agama Kota Malang. Saya siap untuk Kementerian Agama. Sip, Mbak Ini makasih banyak Mbak Ini. Sami-sami. Seru banget nih. Kayak kita harus bikin lagi nih Mbak Ini. Seru banget. Saya tinggal nanya, Wani Piro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Panas, makasih. Iya sama-sama.